Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertimbun longsor saat gali pondasi, satu pekerja bangunan di Pandeglang tewas. Pagar Laut Tangerang dibongkar, pendapatan nelayan meningkat. Ibu-ibu di Pandeglang hasilkan cuan dari hasil rajutan tangan. Meski jarang ditemui, masih ada beberapa perempuan memiliki hobi merajut kain. Bahkan hobi ini bisa mendatangkan pendapatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Para ibu-ibu di kampung ini sudah beberapa bulan terakhir menekuni kerajinan merajut berbahan dasar benang wol dan tali tambang kecil. Barang-barang yang dihasilkan dari kerajinan merajut mulai dari tas, dompet, bros, tempat botol minuman, hingga kopiah. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp120.000, tergantung dari tingkat kesulitan dan besarnya barang hasil rajutan. Kerajinan rajut yang dihasilkan memiliki tampilan yang menarik, mengandung unsur desain atau motif yang etnik dan berbahan tebal serta tahan lama. Salah satu perajin yang kini sudah berusia 43 tahun mengaku jika keahlian merajut sudah dimiliki dari sejak masih kecil. Sudah beberapa bulan ini, Komaria menekuni pekerjaan merajut tersebut untuk bisa menghasilkan cuan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai udah jalan 4 bulan sih, karena udah suka, seneng gitu, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, Teteh belajar ini dari mana? Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Dari kecil sih ini mah, cuman waktu itu langsung inget itu waktu ada kumpulannya Pak ya, di Desa Gerendong itu, di desa. Jadi inget gitu, jadi inget lagi. Jadi ya udah langsung lanjut. Apa aja nih yang dibuat di kerajinan rajut kita ini? Pertama ada tas HP, gantungan kunci, terus tas blos Oreo, sama itu botol minuman, sama kopiah, sama gantungan kunci, macam-macam sih. Gimana pesanan? Teteh kalau membuatan kerajinan rajut ini apa sih kesulitannya? Kesulitannya dari model doang ya. Kadang mah ada yang gampang gitu modelnya. Kadang ada yang gampang, ada yang susah. Itu doang. Kepala Desa Gerendong, Ramdhani, merasa bangga jika warganya memiliki keterampilan dalam bidang ekonomi kreatif. Kedepannya pihaknya akan menularkan keahlian merajut seperti yang dilakukan Komaria kepada warga lainnya, sehingga kerajinan merajut ini bisa menjadi ciri khas atau ikon di Desa Gerendong. Alhamdulillah kami dari pemerintahan desa sangat berterima kasih, sangat berbahagia dan sangat support ya adanya kegiatan ibu-ibu di bidang kegiatan pemberdayaan UMKM ya, yaitu kerajinan tangan rajutan ya dari Ibu Kokom di Kampung Kalangan Lebak. Kami dari pemerintah desa sangat apresiasi dan sangat bahagia melihat ada warga yang punya usaha. Nah, kami dari pemerintahan desa sangat support dengan memberikan sedikit kadang bantuan modal ke T-Kokom, dan kami yang paling penting memasarkan di status-status sosial, media sosial yang dimiliki desa. Kita terus gencarkan promosi agar produk yang dikembangkan oleh T-Kokom ini bisa diterima oleh lapisan masyarakat. Tidak hanya dari Pandeglang, peminatnya bahkan hingga ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Beginilah video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin usai mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di SPBU Kadubanen, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Video viral terjadi Senin kemarin.
Selain motor, kendaraan mobil juga mengalami hal yang sama. Pengawas SPBU Kadubanen, Ipul Saipullah, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, di SPBU Kadubanen sedang ada perbaikan pelayanan, termasuk pergantian mesin dispenser bahan bakar. Namun pihaknya tidak menduga air hujan akan masuk ke dalam saluran pipa bahan bakar hingga tercampur, yang menyebabkan sejumlah kendaraan mogok usai mengisi BBM. Memang betul kejadian itu di SPBU Kadubanen 206. Jadi kejadian sebetulnya gini sih sebetulnya. Kita kan tutup operasi jam 11 malam tuh. Karena SPBU akan ada pergantian mesin. Nah jam 1 malam itu dikerjain, dipotonglah pipa itu, mesin diangkat kan, udah diangkat. Si pipa yang dipotong ternyata udah ditutup nih sebetulnya mah. Disangka tidak hujan kan, udah ya istilahnya kita istirahat kan, udah malam. Ternyata kan pas subuh itu hujan gede tuh, debit air itu nggak ketampung yang di depan. Kita safety yang di sini ya, yang di Dompak ini kan kita udah amanin nih. Ternyata tanpa sepengetahuan dia rembes dari depan, masuknya rembesannya itu. Nah itulah yang menyebabkan air masuk ke tank ke Dompak. Saat ini SPBU Kadubanen telah ditutup sementara dan pihak SPBU mengaku telah mengganti rugi dan memperbaiki kendaraan yang mengalami mogok usai mengisi BBM di SPBU tersebut. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kawasan adat suku Baduy yang secara administrasi masuk ke wilayah Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Lebak. Setiap akhir pekan dan hari libur lainnya, banyak wisatawan mendatangi kawasan adat suku Baduy yang dikenal masih memegang teguh aturan adat. Keunikan adat dan masyarakat Baduy inilah yang banyak menjadi daya tarik bagi sejumlah konten kreator untuk membuat konten yang diunggah di media sosial. Namun beberapa larangan adat terkadang dilanggar oleh segelintir pengunjung. Salah satunya menggunakan alat elektronik dan pengambilan gambar di kawasan adat Baduy Dalam dan sejumlah lokasi yang seharusnya dilarang. Karena sudah dianggap berlebihan, Lembaga Adat Baduy akhirnya melarang beberapa aktivitas di dalam kawasan Baduy. Salah satunya penerbangan drone di seluruh wilayah kawasan Baduy. Selain itu, pihak adat juga kembali mensosialisasikan pelarangan pengambilan gambar di kawasan Baduy Dalam. Larangan tersebut bahkan saat ini sudah tercantum dalam peraturan Desa Kanekes. Menurut Kepala Desa, larangan ini untuk menghargai dan menghormati budaya suku Baduy. Bawahnya bagi berlapisan tamu di luar ini, saya selaku Kepala Desa Kanekes mau mengucapkan sedikit permasalahan ke Baduy Dalam itu maupun ke Baduy luar itu. Silahkan adat kami, desa kami, suku kami dikunjungi berlapisan tamu, tapi kan tolonglah hargai secara adat budaya kami dan tradisi kami. Begitu secara langit bumi dinyak langit dijunjung. Kalau misalnya tamu-tamu dari luar melanggar peraturan adat kami, konsekuensinya itu harus tanggung sendiri. Bagi wisatawan, jangan melanggar larangan tersebut karena pihak adat juga sudah menyiapkan sanksi, yakni kurungan maksimal 7 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah bagi yang melanggar. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.